Halo tunas bangsa, penggenggam masa depan. Semangat dan bergembiralah dalam belajar, karena belajar adalah proses menapaki berbagai jenjang untuk menguasai ilmu yang bermanfaat. Pada kesempatan ini disampaikan video pembelajaran kompetensi keahlian agribisnis pengolahan hasil pertanian untuk mata pelajaran produksi pengolahan hasil nabati, khususnya kegiatan praktikum pembuatan roti manis di bengkel APHP. Tujuan pembelajaran ini adalah memberikan peserta didik pengalaman virtual praktik berbagai produksi hasil nabati, khususnya yang berupa pembuatan roti manis untuk dapat dilakukan proses adopsi, tiru, dan modifikasi secara mandiri, sehingga akan menjadi khasanah pengetahuan untuk diterapkan di lingkungan kerja maupun berwirausaha mandiri. Video pembelajaran ini terdiri atas 4 bagian yang meliputi penyiapan alat dan bahan, yang kedua melakukan proses produksi roti manis, yang ketiga melakukan pengovenan roti manis, dan yang keempat pengemasan roti manis. Dengan mempelajari video pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat memproduksi komoditas nabati khususnya roti manis dan sebagai upaya memberikan nilai tambah sekaligus sarana untuk memupuk jiwa wirausaha peserta didik. Akhirnya selamat belajar, semoga berhasil. Adapun yang dibutuhkan, baju praktek, topi praktek, masker, sarung tangan plastik, dan sepatu safety. gram tepung terigu protein tinggi, 50 gram tepung protein rendah, 110 gram gula, 16 gram ragi roti, 50 gram kuning telur ayam untuk olesan, 200 gram air es, 26 gram susu pasteurisasi, 26 gram susu bubuk full cream, 74 gram mentega atau margarin, 60 gram mentega untuk olesan, 2 gram bread improver, 6 gram garam, 3 buah sosis, 50 gram topping keju, 1 buah topping saus dan mayonaise, 22 lembar pengemas plastik OPP, serta 1 lembar plastik proofing. Satu buah spiral mixer, 2 buah timbangan digital, 1 buah oven gas, dek atau manual, 1 buah gelas ukur, 1 buah vinyl prover, 1 buah loyang besar, 1 buah baskom, 1 buah sendok makan, 9 buah mangkok bahan ukuran sedang, 8 buah mangkok bahan ukuran kecil atau cawan, 1 buah spatula, 1 buah lap atau serbet, 1 buah cooling tray atau cooling rack, 1 buah scraper roti, 1 buah kuas roti, 1 buah pemisah telur, 1 buah ayakan, 1 buah pisau, dan 1 buah roller. Pertama, masukkan bahan kering selain garam, yaitu tepung terigu protein tinggi,
tepung terigu protein sedang, gula pasir, susu bubuk, ragi, dan pelembut. Pencampuran dilakukan menggunakan mixer dengan mata bentuk spiral dengan kecepatan 1 selama kurang lebih 1-2 menit. Aduk dengan spatula bila bahan belum tercampur rata. Setelah bahan kering tercampur rata, masukkan kuning telur dan air es. Selanjutnya, aduk lagi dengan kecepatan 2 selama kurang lebih 4-5 menit. Setelah mulai menjadi bentuk adonan yang menyatu dan kira-kira 80% kalis, lanjutkan dengan penambahan garam sambil diaduk dengan mixer. Dan terakhir, tambahkan mentega atau margarin. Campurkan bahan-bahan dengan tambahan mentega atau margarin dan gunakan kecepatan 2 dan 3 pada proses ini sampai adonan kalis. Dengan penanda, jika adonan ditarik, akan terbentuk lapisan tipis dan adonan tidak mudah putus, serta sifatnya yang lentur atau elastis. Waktu pencampuran ketiga ini adalah 10-15 menit. Setelah adonan kalis, lakukan fermentasi adonan selama 20-30 menit. Diamkan dan tutup dengan plastik proofing. Selama menunggu fermentasi, lakukan penyiapan filling berupa coklat batang dan keju batang yang dipotong memanjang. Selanjutnya, potong dan bulatkan adonan. Adonan dipotong-potong dan ditimbang dengan berat masing-masing 45 gram. Potongan-potongan ini kemudian dibulatkan atau rounding. Hasil pembulatan ini diletakkan secara berurut berdasarkan waktu pembuatan. Kemudian dilakukan fermentasi kedua. Bulatan-bulatan adonan ditutup dengan plastik dan didiamkan selama 10-15 menit. Setelah adonan mengembang, dilakukan pembentukan adonan dengan menipiskan adonan dan kemudian diberi filling, digulung, dan dibentuk sesuai selera. Hasilnya diletakkan di loyang besar yang sudah diolesi mentega atau margarin dan diatur dengan jarak secukupnya agar saat di-proofing tidak menyatu. Selanjutnya, lakukan fermentasi akhir di mesin proofing. Diatur dengan kelembapan 80-90% dan suhu 30-40 derajat Celcius selama 20-30 menit. Sambil menunggu, buatlah olesan terlebih dahulu, campurkan kuning telur dan susu pasteurisasi. Terakhir, panaskan oven dahulu dengan suhu 180 derajat Celcius supaya pada waktu pengovenan, oven sudah dalam keadaan panas.
Adonan yang telah di-proofing kemudian dikeluarkan dari proofer dan dilanjutkan dengan mengoles adonan hasil proofing dengan olesan tadi menggunakan kuas secara merata. Kemudian diberi taburan keju atau choco chips sesuai selera. Selanjutnya, dilakukan pengovenan. Pengovenan dilakukan pada suhu 180 derajat Celcius, api atas maupun api bawah, selama 10-15 menit. Dengan terus-menerus dilihat kondisinya, jangan sampai gosong. Balik loyang supaya roti matang secara merata. Oven yang digunakan adalah automatic oven deck gas. Setelah 10-15 menit roti dikeluarkan dari oven, kemudian dioles dengan margarin dalam kondisi panas. Untuk membuat roti tampak mengkilat. Selanjutnya, didinginkan dengan cara diangin-anginkan di peniris roti. Sambil menunggu roti dingin, cuci semua peralatan, keringkan, dan kembalikan ke tempat semula. Roti yang telah dingin kemudian dimasukkan ke dalam plastik OPP dan ditutup rapat. Beri label pada plastik roti, dan roti hasil pengemasan ini ditata secara rapi. Pemirsa, selesai sudah rangkaian video pembelajaran produksi roti manis dengan hasil akhir berupa roti manis dengan berbagai varian. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi para peserta didik dan berguna bagi kemajuan pendidikan Indonesia. Teruslah kreatif, mandiri, santun, dan siap kerja. Selamat belajar, SMK bisa. SMK hebat.